Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah sebelumnya kita sudah berhasil melakukan submit vote sehingga data yang dipilih sudah berhasil masuk ke Google Sheet kita, maka kali ini kita akan melakukan update status vote sehingga kita bisa tahu apakah pemilih sudah melakukan vote atau belum. Untuk itu yuk kita buka project kita. Ini adalah project kita. Data vote berhasil masuk di sheet voting ya. Tapi di sheet pemilih orangnya belum berubah status vote-nya. Jadi kali ini kita akan melakukan perubahan di status vote ini ya, teman-teman. Oke, untuk itu kita buka extension AppScript. Oke, kita akan melakukan perubahan di fungsi submit vote. Oke, di sini ya. Oke, kita akan buat variabel spreadsheet ya, var spreadsheet sama dengan spreadsheet app. Ini kita pindah aja ya, spreadsheet app, get active spreadsheet, kita pindah aja di atas ini. Titik koma, lalu kita panggil variabel ini spreadsheet di sini. Oke, kenapa seperti ini? Karena kita akan memanggil spreadsheet ini sekali lagi ya, jadi 2 kali biar kita nggak redundant, kita ubah jadi seperti ini. Oke, setelah kita buat variabel spreadsheet, kita masukkan kode di bawah append row ini ya. Di append row ini sebelum return kita enter. Oke, seperti ini kita buat variabel sheet pemilih. Sheet pemilih sama dengan spreadsheet get sheet by name. Lalu kita lihat ya namanya, sheet pemilih. Oke, copy aja. Kita buat petik pemilih ini ya, titik koma, enter, lalu kita ambil datanya, var data pemilih sama dengan sheet pemilih get data range ini titik get values ini. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, setelah kita dapetin datanya, kita akan lakukan pengecekan satu persatu ya. Jadi kita akan cek dari masing-masing baris, apakah NIS-nya sesuai dengan data pemilih atau bukan. Untuk itu kita lakukan perulangan. For kurung var index baris sama dengan 1. Jadi kita mulai dari indeks kedua ya. Sorry, baris kedua yang ini. Oke, indeks baris kurang dari data pemilih length titik koma indeks baris plus kurung kurawal, kita buat variabel baris sheet biar nggak bingung ya, karena antara indeks baris dan baris sheetnya itu sedikit berbeda. Jadi baris sheetnya itu sama dengan indeks baris plus 1. Jadi kalau indeks barisnya 1 itu berarti baris kedua. Jadi kalau indeks barisnya 1, maka dia sebenarnya baris kedua. Yang ini ya. Seperti ini, lalu kita buat kolom status vote. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dia ada di ke-5. Titik koma. Nah, kita lakukan pengecekan nih. Untuk pengecekan kita buat if. Nah, data pemilih di baris sheet kolom status vote. Ini kolom 0 ya. Kita akan cek NIS-nya nih. NIS itu di kolom pertama atau indeks ke 0 ya. Jadi ini baris sheet. Oh, salah, bukan baris sheet ya, tapi ini indeks baris ya. Jadi masih pakai indeks baris, terus kolomnya ke 0 itu sama dengan NIS. NIS ini adalah inputan di submit ini ya. Nah ini, jika NIS-nya sama dengan yang ngevote, maka ini kurung kurawal, kita buat
Oke, kita buat perubahan sheet pemilih. Ya, sheet pemilih get range. Ini kita dapetin range. Nah, ini baru kita pakai baris sheet, koma, kolom status vote, titik set value, buka kurung, kita buat sudah besar semua, terus titik koma. Jadi sudah ini harus persis dengan pilihan di sini ya, ini belum dan sudah. Karena ini sudahnya pakai kapital semua, maka harus persis seperti ini. Oke, kalau enggak nanti ada error ya di spreadsheet-nya. Oke, jadi akan melakukan perubahan. Kalau ketemu niche-nya, kalau udah ketemu kita break ya. Jadi biar perulangan ini dihentikan. Soalnya kalau nggak di break, maka dia akan terus melakukan pengecekan sampai data terakhir ya. Dan itu boros ya. Jadi kita break aja biar dia berhenti kalau yang udah ketemu. Oke, seperti ini. Kita lakukan save. Oke, kalau sudah, kita deploy. D9 update status vote. Who has access anyone? Klik deploy. Oke, copy URL. Kita new tab, paste. Oke, kita masukkan NIS 1. Oke, ini adalah data Tanto ya. Ini jadi kita masih bisa pilih lagi. Padahal kemarin dia sudah vote ya. Nah, ini kenapa penting kita ubah dulu status vote-nya. Oke, di sini Tanto status vote-nya masih kosong ya. Kita akan cek. Di sini kita coba pilih Johari. Klik. Oke. Oke, berhasil vote. Kita lihat. Nah, berhasil ya. Jadi NIS Tanto ini untuk kolom vote, status vote-nya sudah berhasil berubah menjadi sudah. Dengan fitur ini, kita bisa mengetahui siapa saja yang sudah vote dan siapa saja yang masih belum vote ya. Sehingga data pemilih bisa lebih terkontrol dan bisa menghindari penyalahgunaan sistem ya. Jadi nggak boleh ada pemilih yang lebih dari satu kali vote-nya. Di video selanjutnya kita akan melakukan pengecekan saat dia setelah login apakah dia sudah vote atau belum. Jadi kalau sudah vote nggak boleh vote lagi. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.